Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Putiva cintai. Apa kabar? Ya, alhamdulillah ya, semuanya tetap sehat ya. Nah, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia materi teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Belum? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Nah, di sini kalian bisa lihat teks eksplanasi ini isinya itu nanti tentang suatu peristiwa, suatu kejadian, atau suatu proses terjadinya alam misal. Nah, di sini peristiwa alam. Kemudian proses terjadinya asal-usul suatu bahasa daerah atau asal-usul tentang kebiasaan bersalaman. Nah, itu bisa kalian lihat dari teks eksplanasi, bisa kalian baca dari teks eksplanasi karena teks ini menjelaskan suatu proses. Nah, dan terdapat acuannya, ada acuan penelitiannya secara nyata. Nah, tujuannya untuk teks eksplanasi ini yaitu pertama menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Kalian bisa tulis untuk tujuan teks eksplanasi ini karena di halaman 59 buku prima kalian itu belum dijelaskan tentang tujuannya untuk teks eksplanasi. Selanjutnya untuk ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama bersifat normatif, yaitu menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena secara nyata, ilmiah, dan sesuai teori yang ada. Yang kedua adanya fakta, bahwa teks eksplanasi ini tidak mengada-ada karena sesuai kejadian yang nyata. Kemudian terstruktur. Terstruktur ini berarti berurutan, ada sistematiknya, ada tahapannya. Apa saja struktur teks eksplanasi nanti kita bahas di slide selanjutnya. Begitu. Nah, ini struktur teks eksplanasi. Ada 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya berisi tentang topik suatu peristiwa yang akan dibahas. Kemudian biasanya ini juga berisi tentang pengertian dari suatu peristiwa yang mau dibahas. Yang kedua tentang strukturnya adalah penjelas. Nah, ini biasanya penjelasan ini lebih rinci lagi dibandingkan pernyataan umum. Kalau pernyataan umum itu berisi tentang pengertian saja, di penjelas ini berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa, kemudian penyebab, kemudian dampaknya apa. Nah, itu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi ini yaitu kesimpulan dari topik yang dibahas. Itu dia. Nah, ini yaitu contoh teks eksplanasi. Kalian bisa buka di halaman 60 tentang banjir. Nah, di paragraf pertama, banjir merupakan salah satu peristiwa yang dapat memengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Nah, ini berarti tentang pengertiannya, pengertian banjir. Nah, ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Kemudian paragraf kedua, kita lihat banjir dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, ini lebih rinci lagi menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banjir. Nah, itu berarti termasuk pernyataan penjelas.
Nah, paragraf ketiga ini berisi kesimpulan bahwa banjir dapat mengakibatkan banyak kerugian, baik bagi manusia maupun lingkungan. Nah, ini yang dinamakan dengan interpretasi atau kesimpulan dari teks eksplanasi. Gitu. Sudah paham? Ya, semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya yaitu untuk tugasnya mengerjakan latihan 1 dan 2 halaman 61 sampai 62 buku Prima 5A dan dikerjakan di buku tugas tematik, ya, bukan di buku lain. Oke. Nah, latihan 1 silakan dikerjakan karena di situ disuruh mencari struktur teks eksplanasi, berarti nanti langsung saja paragraf 1 termasuk struktur apa, paragraf 2 termasuk apa, paragraf ketiga termasuk apa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk yang latihan 2 silakan langsung jawab pertanyaannya. Oke. Nah, sampai di sini sudah paham. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan semangat untuk belajarnya kembali. Sampai jumpa untuk besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.